Dulu almarhum bapak saya karena tentara ya, jadi bentuk rumah itu kayak barak tentara, kamarnya berjejer begitu aja. Karena baru ya, banyak liku-likunya, biasanya kan terbuka aja. Jadi saya kasih sepatu di depan kamar saya, supaya jangan salah masuk. Selalu salah masuk di dalam kamarnya cucu saya. Saya Debbie. Halo, saya Om Afi. Kesibukan sehari-hari saya itu masih ke kantor, mengurus bisnis di Medan, di Jakarta, dan juga di Singapura. Masih ke kantor. Kalau di rumah ya di taman-taman gitu. Ya masih menata juga taman-taman mana yang perlu dipotong-potong, itu aja. Kalau baca buku memang saya kurang. Tapi kalau soal jalan-jalan doyan, kan suka lagi. Bisnis kami bergerak dalam bidang kelapa sawit. Selain itu juga saya ada bisnis dalam bidang IT dan fintech. Di samping itu juga saya termasuk pengurus salah satu lembaga filantropi. Jadi selain di kota-kota besar, saya juga traveling ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Kesibukan berat sih nggak ada, cuman membiasakan gerakan ada dan otaknya masih bisa dipakai. Takutnya terlalu tergantung, semua ditolong. Kalau sekarang ini impiannya ya udah begini aja, mau mimpi apa lagi, udah tua. Pengen begini begitu udah nggak kepikir. Jadi rumah ini pertama kali dibeli kan tahun 2000-an. Secara konstruksi bangunannya tuh sudah semakin lapuk gitu. Jadi memang ada kebutuhan untuk renovasi. Ya kami berdiskusi ya, dulu almarhum bapak saya karena tentara ya. Jadi bentuk rumah itu kayak barak tentara, kamarnya berjejer begitu aja. Kemudian ketika kami memutuskan untuk harus merenovasi rumah ini, saya ingin rumah ini bisa mengekspresikan selera ibu saya. Beliau itu senangnya klasik, kayak European klasik gitu. Kemudian kami cari-cari yang kira-kira bisa mengejawantahkan impian beliau. Ceiling harus dibuat tinggi, terus kemudian harus bertemakan klasik European gitu. Kebetulan anak-anak saya juga semuanya memiliki ketertarikan tema yang sama. Jadi nggak perlu susah untuk memusyawarahkan harus tema apa dalam interior rumah ini. Kalau halaman kan udah cukup luas. Kalau rumah tinggalnya ini rumah ya nggak mungkin lagi saya robah, udah begini aja. Cuman hafal aja masuk keluarnya, jangan nyasar. Kalau rumah sebelumnya kan terbuka, luas. Karena kebetulan suami saya dulu senang yang tidak berliku-liku. Nah waktu saya baru masuk ke sini memang kalau dibilang lupa ingatan juga enggak sebetulnya. Bingung, masuk di mana, keluar di mana, kamar di mana. Karena baru ya, banyak liku-likunya, biasanya kan terbuka aja. Jadi saya kasih sepatu di depan kamar saya, supaya jangan salah masuk. Selalu salah masuk di dalam kamarnya cucu saya. Dari dulu rumah ini memang dijadikan tempat untuk berkumpul keluarga. Kalau bisa dilihat di sebelah kita juga kan ada aula untuk training, misalnya untuk juga pengajian, ada bangunan tersendiri sehingga di sini tempat berkumpul tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk beberapa kegiatan lainnya. Biasanya kami duduk di ruang teras belakang sambil ngobrol, sarapan dan lain sebagainya. Karena kalau di teras belakang kita langsung ke outdoor ya. Gitu. Itu tempat yang paling nyaman untuk berkumpul keluarga. Rumah ini juga harus mewadahi bertepatan saya dan anak-anak senang membaca. Maka saya minta waktu itu keinginannya, bayangannya adalah library ini atau ruang perpustakaan ini harus dibuat cantik juga, tetap klasik gitu untuk jadi satu temanya. Museumnya sudah, kalau mau ditempel banyak, tapi sejarah-sejarah Bapak ya. Tempatnya tidak mengizinkan lagi, jadi apa aja yang bisa masuk itu aja lah dulu. Penataannya udah bagus apa belum, bisa dirubah loh, situ ahli. Kalau saya kan pagi begini, sore udah lain lagi. Kalau ibu saya mengatakannya ruang museum ya.
Itu juga memang dari dulu ada dan memang kita ingin tetap ada supaya anak-anak tetap belajar, keturunan berikutnya juga tetap belajar tentang makna perjuangan kemerdekaan, perjuangan hidup gitu. Jadi itu sesuatu yang harus bisa tetap dilestarikan. Mencari lifetime design itu cukup panjang perjalanan karena saya banyak browsing di sosial media ya. Ada beberapa IG dari interior design, tapi belum ada yang klik gitu melihat portfolionya. Kemudian ketemu dengan lifetime design, terus saya langsung menghubungi. Waktu itu langsung komunikasi dengan Mbak Sinta ya. Begitu saya datang juga ke kantor lifetime design itu langsung jatuh hati sih ngelihat ngelihat desainnya, ngelihat dikasih lihat wallpapernya, pernak-pernik kecilnya gitu. Jadi saya pikir oke, this is the one. Prosesnya buat saya lumayan smooth, ya surprisingly lumayan smooth ya. Memang sepertinya sudah bisa tertangkap atau tercapture dari tim lifetime design. Kira-kira konsepnya mau seperti apa. Kalaupun ada perubahan minor lah, itu insya Allah terejawantahkan. Selama proses ini ya, komunikasi khususnya dengan Mbak Sinta sebagai contact person ya, malam pun dijawab. Kalau ada pertanyaan malam pun dijawab. Jadi komunikasi itu cukup lancar sehingga membuat proses ini berlangsung cukup smooth. Ya, dan tidak mundur dari deadline yang direncanakan, on time, basically relatively on time. Di rumah ini, kalau favorit sih saya rasanya semua saya suka. Iya direkomendasikan dong, pasti direkomendasikan.